Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel RZFX. Oke, teman-teman semua, di video yang lalu saya sudah buat tentang evaluasi market Euro USD itu sekitar tanggal 11 atau 12 April 2020. Dan sekarang hari Senin pada tanggal 13 April, bisa kita lihat ini posisi saya yang menurut saya akan naik secara Euro USD karena secara trendline udah oke. Saya lihatnya memang Lensoma nggak ada, tapi saya lihat ada Lensoma pada time frame H1. Ini gimana nih teman-teman semua nih, Lensoma time frame H1 boleh nggak? Kan gitu kan, yang mana? Nah, kita cek dulu sebentar. Ini dia 1, 2, 3, lihat ujung, di ujung ini dia. Nih Lensoma time frame H1. Ini dia. Boleh nggak? Boleh. Orang akun saya kok ya boleh lah, kalau akun orang lain baru nggak boleh kan gitu. Nah ini jadi pedoman untuk saya sebagai pantulan ketiga secara trendline. Apakah dia akan naik atau semakin ke bawah? Target saya masih di 261 secara Fibo. Bagaimana nih, apakah sampai? Ya mudah-mudahan sampai, banyak-banyak berdoa. Sekarang pukul 11 malam ya, jantung aduh iya maunya floating ya kan, makan gak enak, tidur gelisah dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan saya akan terus kabarin perkembangan akun ini. Nggak perlu pamer-pamer biru-biru, tapi yang lebih baik itu tunjukkan kenapa bisa profit. Hanya trendline. Oke, hanya ini aja, nggak ada perubahan dari evaluasi market yang kemarin kita bahas. Masih tentang trendline, Lensoma, Fibo, BBMA. Gimana dengan BBMA nih? BBMA yang kita lihat ini dia. Belum ada cross atau apa namanya, MA 200 dan BB 200 belum ada persilangannya. Ini dia. Ini dia masih di sini. Kan gitu. Dan ini Lensoma dan ini trendline. Ini dia trendline sama juga. Kita lihat aja nanti hasilnya. Apakah dapat profit atau menuju penurunan yang berikutnya. Kan gitu, sama-sama berdoa ya, doakan juga saya lah, janganlah minusnya berkepanjangan apalagi sampai kena SL kan gitu kan. Ya, video ini sudah saya dianalisa sebelumnya, yang lalu-lalu, yang kemarin kan tentang evaluasi market Euro USD dan USD Kanada. Ada dua tuh. Nah kalau USD Kanada saya rasa nggak sesuai dari mapping, nggak sesuai. Dia perlu lebih naik lagi sih, belum saatnya entry. Saya USD Kanada belum entry, tapi yang sudah aktif itu di Euro USD seperti ini aja. Sederhana, nggak usah diribet-ribet dibuat yang susah-susah ya. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya, Lensoma itu apa? Kan gitu kan, Lensoma itu diambil dari candle ketiga setiap pembatas periode. Contoh, ini periode time frame H1. Jelas yang di garis periode ini adalah candle yang pertama kan gitu kan. Ini candle yang pertama ini. Ini candle pertama ini. Candle kedua siapa? Ini. Candle ketiga ini dia. Yang body kecil, ekor panjang. Inilah candle, inilah Lensoma. Bagaimana dengan time frame H4? Oke, kita ulang lagi time frame H4 nih. 1, 2, 3 itu tariklah Lensoma ini. Apa batasnya? Yang jelas selalu shadow atau body kan gitu kan. Nih shadow ada kena? Ada nih shadow. Sampai mana? Sampai body ini. Inilah area Lensoma, shadownya ini. Kalau untuk naik, untuk buy. Tapi kalau untuk sell siapa yang untuk sell ya? Ada nggak? Untuk sell, ada, ini aja ambil. Nih 1, 2, 3 ini. Ini batas candle dari Lensoma, area Lensoma. Jadi kesimpulannya kalau Lensoma ini dijebol
Coba kita bedakan warnanya supaya enak ngeliatnya. Kalau lensoma ini dijebol nih, aduh kurang turun ya, anggaplah SIM dia. Jadi skenario nya kalau lensoma ini dijebol, jebol, biasanya dia akan turun dahulu, membuat sebuah koreksi atau re-entry lah atau apalah bahasanya. Dia akan turun dulu sedikit. Setelah turun, ya dia akan terbang. Ini menurut skenario saya. Tapi kalau teman-teman punya trading plan yang lain, ya nggak apa-apa, sah-sah aja kan gitu. Nah, ini dia menurut saya ceritanya akan seperti ini. Dia akan kena trendline ini. Saya sudah aktifkan semua pending order, saya udah eksekusi instan, udah bye terus. Mudah-mudahan akun saya tidak bye kan gitu kan. Nah, kita lihat hasilnya nanti. Apakah sampai ke tujuan? Akun real, kan gitu kan, nggak perlu dilihat marginnya santai aja sih. Yang penting profitnya itu bisa nggak di titik itu. Titiknya mana? Titiknya ini, titik trendline ini, hanya trendline, hanya lensoma. Candle berapa? Candle ketiga, saya ulangi 1, 2, 3, ini candle ketiga nih, hanya ini tak kena. Karena saya kasih tanda lah biar jelas. Ini dia candle ketiga. Hanya di candle ketiga yang saya gunakan selalu di time frame H4. Cuman kali ini saya lihat ada time frame H1. Boleh lah dicoba daripada nggak ada OP hari Senin ini. Hari Senin ini tanggal 13 April. Kan gitu kan. Sekarang udah jam 11, ternyata dia belum menunjukkan tanda-tanda profit, malah layer saya yang udah aktif. Kan gitu kan. Saya pikir tadi penurunan candle inilah membuat jadi kadang kan kena trendline tuh, kadang enggak. Kadang nggak kenal tapi jadi gitu, ya udah hajar. Ya ternyata memang kalau trading itu sabarnya yang perlu, sabar. Nah, 3S selalu dibilang sama beliau. Oke, nah ini dia, kita akan lihat menurut saya secara time frame H4 ini dia akan menembus dulu lensoma candle ketiga atau candle ketiga lah bahasanya lah. Nah, kalau saya dan teman-teman komunitas selalu bilangnya lensoma candle ketiga ini ditembus dulu, jebret, tembus, dia akan turun sedikit dan terbang. Nah terbangnya mencari siapa? Mencari ini juga ada lensoma nih, zona biru ini lensoma. Ini yang warna hijau ini lensoma. Nggak percaya? Kita cek nih. 1, 2, 3. Dari mana candle pertama? Candle pertama diambil dari periode. Ini garis periode. Gimana cara aktifkan periode? Kalau di laptop itu Ctrl Y, di PC juga Ctrl Y. Nah, kan aktif nih. Aktif. Ini mati. Ctrl Y. Kalau di handphone atau di Android itu ada pengaturannya di situ di menu setting yang gambar roda gear. Di situ tertulis garis penanda periode. Boleh di checklist. Jadi tadi pagi ada yang nanya, itu gimana lensoma ini orang nggak diaktifkan garis pembatas periodenya. Ya mana tahu saya kan gitu kan. Kalau kok nggak ada ya, saya penentunya harus dari garis periode ini. Nah ini kan nggak ada nih, saya aktifkan Ctrl Y. Oke. Nah terlihatlah candle yang pertama. Ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Inilah lensomanya dari shadow sampai sini. Siapa yang kena jalur ini dan membentuk sebuah shadow, gas hajar. Kalau ini enggak, ini untuk itu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada minggu ini sudah membentuk sebuah lensoma 1, 2, 3 ini dia. Harapan saya ini bisa ditembus, ditembus dan terbang menuju lensoma yang berikutnya. Siapa lensoma berikutnya? Ini nih, kita mundur dulu nih, lihat nih. Ini sebetulnya target juga. Ini dia. Nah, ini lensoma ketiga ya, candle 1, 2, 3 dari garis periode. Diaktifkannya dengan Ctrl Y atau Ctrl Y aja kalau di PC atau di laptop. Ini dia kan.
Nih 1 2 3, oke kurang jelas. Tipis ya, tipis sekali nih ya. Channel ketiga aja pakai virus periode kan, diambil channel dia tetap ajar. Mudah-mudahan ini sampai gimana dengan RR. RR kalau saya SL sih 40-50 pip udah luar biasa itu. Nah kalau TP nya ya ini bisa dibilang kalau dari sini dari sini 1000 atau 100 pip digit 4, 1000 digit 5. Kalau sebaliknya dari sini sini kemari 23 24 240 atau ya 250 lah. Anggaplah ini jadi kurang lebih 3 lot eceran, maksudnya banyak lot patch 3 lot. Nah, 3 kali 3 ya kurang lebih 90-an 90 USD. Kalau minus, kalau profit wow kan gitu kan, 900. Nah kalau hitungannya 3 lot. Tapi kalau enggak ya udahlah, nggak apa-apa. Nah ini bakalan sampai ke 261 apa enggak, bakalan profit apa enggak ya. Kalau profit mau di hold, rezeki masing-masing itu maksudnya tergantung keimanan masing-masing, sanggup nunggunya apa enggak. Tapi kebanyakan sih profitnya sedikit buru-buru di close. Artinya gini kalau saya buka sini nih. Udah sampai sini aja nih, sampai line sama ini udah profit. Ini udah profit, udah break even point, udah lumayan. Mau di close? Oh enggak. Jangan sampai di close ketika kita sudah yakin dengan posisi entry semuanya udah oke, kita close sampai sini. Tapi giliran plotting posisi yang salah ditahan-tahan sampai MC. Jangan sampai gitu. Nah, ini butuh beberapa keyakinan. Makanya saya ada syarat memenuhi semuanya baru oke. Kan begitu kan. Nah, tadi kan saya udah nunggu di sini. Ini kan pakai trendline-nya H1. Di H1 saya lihat ada shadow. Makanya saya OP duluan. Ciri-ciri dari trendline yang selalu saya bilang sama teman-teman di video yang lalu-lalu ada itu, kalau nggak salah di full margin, di materi full margin, kalau yang bershadow dan pantulan kedua selalu tenaganya lebih kuat. Contoh ini base tap pantulan 1 ada shadow, namanya pantulan 1. Kalau pantulan 1 nggak ada, tapi pantulan kedua nih, pantulan kedua ini ada shadow, lihat hasilnya tuh, terbang, 2 candle ini terbang, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gimana dengan yang sekarang ada shadow pendek dan di candle bullnya, candle buy-nya ada shadownya. Prediksi saya akan naik panjang. Nah, ini pasti prediksi loh, semua bisa terjadi, semua bisa berubah. Maka dari itu waspada dan gunakan margin dengan bijak. Loh kenapa saya banyak? Ya saya margin saya kuat, akunnya akun receh 0,01 semuanya jatuh. Akun lotnya akun lot kecil, margin insya Allah cukup. Jadi sekarang minusnya ya udahlah, minusnya ini resiko kan gitu kan. Nah nggak apa-apa. Oke, masih di channel RZFX. Kalau ada teman-teman yang mau nanya-nanya silahkan. Nah, ada teman-teman yang mau sharing-sharing silahkan. Atau ini saya punya teknik, ini begini caranya, coba buatkan videonya. Bisa, ayo. Nah, kalau saya berbagi, saling berbagi. Banyak yang niru, banyak yang coba, amal jariah untuk kita semua kan gitu kan. Apalagi buat yang udah ngajarin saya, teman-teman saya, guru-guru saya, dan semua komunitas yang pernah saya ikutin. Terima kasih ya udah ngajarin saya dan membimbing saya sampai pada saat ini juga. Untuk teman-teman dari komunitas yang di Medan, terima kasih ya. Maaf udah lama nggak bisa kumpul, maklum corona gitu. Ya itu aja. Kalau mau ada yang nanya-nanya silahkan. Ini nanti saya kasih lagi perkembangannya gimana. Ya lagi floating, alhamdulillah semakin berkurang floatingnya. Kita lihat nanti apakah mencapai TP profit atau mencapai XL. Kita sportif. Kalau saya sportif profit ya profit, kalau enggak ya udah mau bilang apa, namanya belajar kan gitu kan.
yang real aja lah, nggak usah ditutup-tutupin kita gini enggak. Sama juga buat teman-teman yang di grup saya, syarat dan ketentuan berlaku bagi yang mau bergabung di grup. Silahkan dihubungin via email, Instagram saya juga RZFX, atau langsung ditanya di kolom komentar, boleh. Ya itu aja, sekarang udah jam 11. Saya masih menunggu untuk profit atau tidak. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan lihat lanjutannya. Oke, kita lihat. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.